Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya di Trader SAUSD, yang dimana saat ini saya akan update kembali pergerakan SAUSD di tanggal 22 Oktober ya, 21 Oktober 2022, yang dimana di analisa kemarin ya, sesuai dengan apa yang kita sampaikan. Namun sebelum melakukan kenaikan dia belum mencapai area 16.19 sampai 16.15 ya. Dan di area 16.44 di analisa kemarin, sini ada skenario kemarin bahwa akan mengalami penurunan ketika mencapai area itu, dan ternyata berhasil melakukan penolakan dan melakukan penurunan lebih dalam ya, dan saya juga sampaikan di grup Telegram, utamanya di grup VIP. Dan saat ini sedang menuju target minimal di 16.24 sampai 16.20 ya. Jadi target saya tetap sama, saya akan menunggu di area demand untuk melakukan open buy posisi. Jadi area demandnya di 16.20 sampai 16.15 ya. Jadi ada sekitar zona 50 pips untuk mengambil buy dalam range area demand ya. Jadi saran saya kita tunggu di kisaran harga 16.18 sampai di 16.15 ya untuk melakukan buy posisi. Dan saat ini pergerakannya kalau kita coba hitung ya, dari pergerakan yang terjadi rentang harga ya, rata-rata harian ini sudah memakan $20 ya. Jadi 16.15 merupakan area rata-rata harga harian dari SAUSD itu sekitar $30 ya. Untuk rata-rata pergerakan hariannya, maksimalnya biasanya di $30 ya. Biasanya di $30 dia akan mengalami pembalikan harga atau mengalami sideways dulu untuk kemudian mencari tren kembali dengan mencari rata-rata harga hariannya kembali di $30 ya. Jadi seperti itu untuk pergerakan dari SAUSD ya. Jadi saya akan update kembali analisa untuk pergerakan hari ini. Jadi saya akan hapus semua dulu karena ini sudah punya sudah tidak terlalu valid ya, atau sudah di breakout semua. Jadi saya akan hapus. Jadi saya akan tetap pasang di kisaran harga sini ya. Saya pasang dulu area demand. Jadi saya atur dulu koordinatnya di 16.20 dan 16.15. Yap, ini merupakan area demand ya. Jadi di zona ini kita akan mencari titik buy di area demand freshnya ya. Area demand yang belum dicapai dari pergerakannya ya. Kita lihat di time frame daily di bulan September 2022 ya. Jadi areanya ini belum tercapai dan kemungkinan ini memiliki peluang besar akan dicapai ya. Untuk bulan ini kemungkinan besar akan dicapai. Jadi teman-teman tetap pantau, apalagi kalau kita lihat saat ini candlenya sedang membentuk bearish engulfing ya. Jadi tinggal menunggu satu candle lagi untuk valid ya. Jadi saat ini saya akan buatkan poin-poin penting kembali di time frame 30. Jadi di sini ada area penting, ini juga area penting, ini juga area pentingnya, dan saat ini juga area support pentingnya ada di sini ya. Oke, saya akan buatkan skenario nya sekarang, gambarannya seperti apa untuk hari ini ya. Jadi apabila nantinya harga 16.23 ini poin 35 di breakout ya, maka potensi untuk ke 16.20 sampai 16.15 akan terjadi ya. Jadi apabila ada penolakan di 16.20 maka potensinya akan seperti ini ya. Jadi nanti ketika dia mencapai 16.15 maka potensi untuk pembalikan menuju ke area
1623 ya. Jadi seperti ini. Dan apabila 1623-nya ini di breakout, maka ini berpotensi area demand-nya akan menjadi pembalikan reversal harga dari penurunan yang terjadi pada SHUSD dari beberapa hari lalu ya, atau beberapa minggu lalu, untuk kembali melakukan kenaikan lebih tinggi ya. Namun apabila nantinya harga bergerak ketika dia terjadi penolakan di area demand-nya ini dan tertahan pada area 1623, maka kita akan tunggu ya perkembangannya seperti apa, apakah dia akan breakout untuk menguji 1631 atau dia kembali untuk melakukan penurunan lebih dalam lagi, maksimalnya di 1600 ya. Jadi seperti itu untuk pandangan saya dalam pergerakan SHUSD ya. Jadi berpotensinya seperti itu untuk SHUSD ya. Jadi seperti ini untuk pandangan analisa saya untuk skenario pertama. Namun apabila ketika dia mencapai 16 area demand-nya ini dan terjadi penolakan, maka dia akan menguji dan dia breakout 1623, maka dia akan menguji 1631. Apabila di breakout juga, maka akan menguji 1638 untuk menjadi pola pembalikan harga ya, untuk melakukan kenaikan lebih tinggi lagi ya. Jadi seperti itu untuk skenario hari ini ya. Jadi untuk skenario berikutnya, apabila tertahan lagi di area 1623, maka dia akan koreksi ke 1631 sampai 1633 ya, untuk kemudian kembali melakukan penurunan untuk menguji area demand-nya. Jadi seperti itu untuk pandangan analisanya ya, untuk melakukan kenaikan. Namun apabila di harga 1623 ini kembali melakukan penolakan yang kuat dan breakout 1631 dan 1633, maka dia akan berpotensi untuk menguji kembali area 1638 sampai 1644 ya. Jadi potensinya seperti itu untuk hari ini. Namun kalau dari pantauan saya, ini akan melakukan penurunan ke area demand ya, untuk menguji area demand di 1620 sampai 1615 untuk hari ini ya. Jadi untuk lebih dalam lagi untuk mendapat informasi dari pergerakan SHUSD, kita akan cek di DXY ya. Kita akan cek di DXY seperti apa, atau indeks dolar seperti apa, dan saat ini sedang melakukan kenaikan ya. Jadi saya akan hapus juga semuanya dulu untuk kemudian memberikan poin-poin penting kembali pada indeks dolar ya. Jadi saya akan berikan poin penting. Di sini ada gap ya, ada gap di harga ini ya. Oke, ini poin penting untuk indeks dolar saat ini ya. Jadi kita harus buatkan dulu poin-poin penting untuk indeks dolar untuk kemudian melakukan planning ya. Oke. Untuk saat ini indeks dolar berpotensi untuk menguji 113 ya. Jadi apabila ada penolakan, maka dia akan kembali melakukan penurunan untuk kemudian bila ada penolakan di area ini, maka kembali untuk melakukan kenaikan kembali ya. Dan apabila di breakout, maka dia berpotensi untuk ke 112.17 ya. Jadi seperti itu. Namun kalau kita lihat ini potensi akan menuju ke gap ya, untuk menutup gapnya di 113.25 dan 113.21. Jadi berpotensi untuk menutup gap dan maksimal dia melakukan kenaikan ke 113.39, dan apabila ada penolakan, maka ini berpotensi untuk memberikan tekanan penurunan yang lebih dalam ya. Jadi ada dua opsi di ketika indeks dolar mencapai gap ya. Jadi dua area ini, di gap atau di resistennya, akan terjadi penolakan untuk melakukan penurunan kembali ya. Jadi seperti itu untuk analisa hari ini. Namun apabila penurunannya nanti tertahan di area resisten yang sudah di breakout, maka ini terjadi yang namanya break and retest ya. Jadi dia breakout resisten dan kemudian melakukan penurunan dan tertahan dari ini, maka ini terjadi area retest untuk kembali melakukan kenaikan ya. Jadi skenario nya seperti itu. Jadi saya akan updatekan nanti di indeks dolar saya akan updatekan nanti pergerakan indeks dolar di sesi Eropa di grup ya, di grup Telegram. Jadi silakan dipantau
grup Telegram saya, kalian bisa bergabung melalui link yang saya sediakan di deskripsi video ya. Jadi untuk skenario indeks dolar sementara seperti ini ya. Jadi untuk SAUSD ini potensi ya, potensi untuk melakukan penurunan lagi. Nanti saya akan updatekan juga skenario-nya pada grup ya, di grup Telegram. Dan untuk teman-teman semua, harap selalu gunakan money management kalian dalam setiap transaksi ya. Karena seperti yang kita ketahui, market minggu ini kurang stabil ya. Yang dimana ketika dia breakout, dia tidak melakukan retest untuk kemudian melanjutkan kembali penurunannya. Dan ketika melakukan penurunan jauh, barulah dia melakukan retest ya, retest area untuk kemudian melanjutkan kembali penurunan dengan pergerakan-pergerakan yang tidak stabil, dengan adanya news yang tidak konsisten ya, atau berimbang antara baik dan buruknya, jadi pergerakannya tidak jelas untuk kemana ya. Ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk analisa hari ini di tanggal 21 Oktober 2022 di menjelang akhir penutupan market pada minggu ini ya. Oke, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.